Hey guys, welcome back. Nah guys, pasti nih di antara lo pada ada yang udah gak sabaran pengen tahu alur cerita film terbaru dari Fast Saga ya kan, yaitu Fast 9. Nah, video ini akan bahas alur cerita dari film terbaru itu. Tapi guys, maaf nih kalau gambar video belum sepenuhnya HD ya, masih ada ya yang bisa dibilang kurang enak dipandang. Ini karena gue belum berhasil dapat bocoran yang semuanya udah full HD dan gak tahu kapan akan keluar tuh HD. Bisa jadi masih lama. Tapi karena ada beberapa permintaan dari lo di komen untuk buat alurnya, ya udah gua buatin. Dan gambarnya nggak jelek-jelek amat sih, lumayan lah untuk ditonton, apalagi sambil didongengin ya kan. Tapi tenang guys, nanti kalau gua udah dapat yang full HD, dijamin akan langsung gua tayangkan, oke? Baiklah guys, mari kita langsung aja ke alur. Dan sebelumnya yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu. Yang udah, makasih ya. Di awal film kita dibawa ke tahun 1989 dan ditunjukkan dengan seseorang yang sedang lomba balapan. Di helmnya ada tulisan Toretto. Wah, apakah ini si Don Toretto? Ternyata bukan ya guys. Dia ini adalah Jack Toretto, bokapnya si Don. Dia lagi balapan dan dibantu oleh kedua anaknya, yaitu Don dan Jacob. Mesin mobil Jack seperti ada masalah ya. Dia menyuruh Jacob untuk ngecek dan memperbaikinya. Setelah itu dia melanjutkan balapannya. Saingannya si Jack ini nafsu banget ingin menang. Dia kayaknya pakai cara-cara yang gak pantas lah. Selagi mobil saling senggol-senggolan untuk nyalip, mobilnya Jack terpelanting ke atas dan langsung terbakar abis. Si Don dan Jacob hanya bisa melihatnya tanpa bisa bantu apa-apa. Mobil hangus dan tentu juga sama isinya. Kasian ya guys. Setelah kejadian itu, mereka berdua ke bengkel untuk ngambil sisa barang bokapnya. Di sana Jacob melihat Linder, orang yang nyerempet bokapnya pas tadi balapan. Jacob emosi dan pengen menghajarnya, tapi dicegah oleh Dom. Dom juga marah sama nih orang yang menyebabkan bokapnya tewas. Dia mukul Linder hingga hampir mampus. Karena kejadian ini, Dom akan ditangkap polisi dan dijebloskan ke tahanan. Tapi sebelum polisi datang, dia sempat bilang ke Jacob kalau semua akan baik-baik saja. Walaupun perjalanan ke depan berat, tapi semua akan baik-baik saja. Karena kita adalah keluarga. Dom pun dimasukkan ke tahanan. Nah, di dalam tahanan, Dom mengetahui kalau mesin mobil bisa disetting untuk meledak. Dia baru ingat yang terakhir pegang mesin mobil bokapnya adalah si Jacob. Setelah keluar dari tahanan, dia langsung menghampiri Jacob dan menuduhnya yang membuat ayahnya meninggal. Dia marah sama Jacob dan menantang dia berduel balapan. Jacob mana sanggup melawan Dom. Dia kalah telak. Dom pun ngusir Jacob dan bilang ke dia untuk jangan kembali lagi. Nah, kembali ke masa kini, Don yang udah pensiun dari aksi-aksinya sedang asik bersama anaknya bernama Brian atau Brian kecil. Mereka berdua tinggal di sebuah pertanian terpencil bersama Letty. Lagi asik menikmati hari-hari pensiunnya, tiba-tiba ada sebuah mobil datang ke sana. Brian kecil disuruh bersembunyi, sedangkan Dom sama Letty sibuk ambil senjata dan mengarahkannya ke mobil tersebut. Ternyata yang datang adalah teman-teman lamanya, yaitu Roman, Tej, dan Ramsey. Mereka datang membawa berita kalau pesawat Mr. Nobody berhasil dijatuhkan oleh agennya dia yang membelot. Sedangkan di dalam tubuh pesawat ada kargo yang amat sangat penting. Dan di dalam tubuh pesawat ada seorang tahanan yaitu Cypher. Wah, berarti si Mr. Nobody berhasil nangkap Cypher guys. Kan di akhir cerita Fate of the Furious atau seri ke-8, si Cypher berhasil kabur melarikan diri. Mendengar ini, Dom tetap pada pendiriannya, yaitu udah pensiun. Dia nggak mau ikut-ikutan nyelamatin Mr. Nobody. Di malam harinya, Letty bilang ke Dom kalau dia mau ikut membantu timnya. Si Dom nggak bisa berbuat apa-apa melihat Letty pergi. Kemudian dia mempelajari video kejatuhan Mr. Nobody. Dalam video itu dia melihat ada kalung salib mirip yang dia punya. Langsung dah dia berubah pikiran dan ikut mereka. Mereka pun tiba di daerah lokasi pesawat Nobody jatuh. Jalan menuju ke sana sangat terjal. Apalagi ini lokasi adalah daerah operasi militer. Jadi mereka harus cepat sampai ke sana. Akhirnya tibalah mereka ke pesawat itu. Di sana mereka tidak menemukan siapa-siapa, baik yang selamat maupun yang tidak. Hanya tempat kargo kosong yang akhirnya mereka buka. Di dalamnya ada sebuah benda aneh yang mereka pun gak tahu apa itu. Militer pun tiba di lokasi dan langsung menembak ke arah mereka. Tim melawan sambil mundur kabur karena kargo udah mereka dapat. Si Roman dikejar tentara, dia dikepung. Dengan semangatnya si Roman berhasil menjatuhkan mereka semua, walaupun dia juga kena peluru di rompinya. Dom dan Letty dikejar terus sama para tentara dan yang ngejar banyak banget.
Terpaksa dah mereka ngambil jalur yang ngandung ranjau. Mereka hanya berharap dengan ngebut bisa melewati itu ranjau sebelum meledak. Mobil militer banyak yang hancur terkena ranjau. Di atas bukit ada seseorang yang mengawasi mereka. Mereka semua berhasil keluar dari ladang ranjau dengan susah payah, kecuali Roman yang terkena ledakan di belakang mobilnya dan terpental. Dengan ajaibnya, dia berhasil keluar dari mobil tanpa luka sedikit pun. Don dan Letty yang lagi kabur, tiba-tiba disamperin sama mobil bagi. Dia ngejar Letty, karena Letty pakai motor. Letty berhasil dihajar dan terpental ke atas mobil Dom. Kargo yang dipegang Letty pun terjatuh, dan langsung diambil sama seseorang yang tadi ngamatin dia dari bukit. Letty langsung tahu kalau itu adalah Jacob. Kejar-kejaran mereka berdua pun terjadi. Tapi ada pihak ketiga yang ikut kejar-kejaran. Ya siapa lagi kalau bukan pihak militer. Mereka mengejar bukan hanya dengan mobil tapi helikopter juga. Mereka menembak ke arah Dom dan Jacob. Ramsey, Tej, dan Roman berhasil kabur menggunakan jembatan yang sedang hancur. Sedangkan Jacob kabur dengan melompat ke jurang yang langsung ditangkap oleh sebuah jet. Asli keren abis. Don gak ada pilihan lain karena jembatan udah hancur. Ya dia ngantem tali jembatan dan terjun bebas ke bawah dengan harapan tuh tali akan mengikatnya dan mengayunkannya ke seberang. Seperti yang kita duga, aksi itu berhasil walaupun mustahil ya. Di dalam pesawat mereka semua sebel karena misi nggak berhasil. Apalagi setelah mengetahui yang tadi nyuri itu kargo adalah adiknya Dom. Mereka pun tiba di salah satu persembunyian Mr. Nobody di bawah tanah. Mia nyusul ke sana. Padahal dia kan udah pensiun sama Brian guys. Dia kembali lagi beraksi karena ini masalah keluarga. Nyangkut abangnya dia sendiri yaitu Jacob. Dia mau bantu, sedangkan Brian bertugas menjaga anak-anak. Mereka telah mengetahui kargo itu ternyata bernama Eris, sebuah alat super canggih untuk mengendalikan semua elektronik dan juga bisa mengendalikan semua senjata canggih di dunia. Dan mereka juga mengetahui kunci untuk Eris ada kaitannya sama kematian Han. Oleh sebab itu, Dom membagi tim. Letty sama Mia ke Tokyo menginvestigasi mengenai Han. Roman sama Tej pergi menghubungi kenalannya Dom untuk cari spare part. Sedangkan Dom akan pergi ke sahabat ayahnya yang pernah memelihara Jacob waktu dulu. Tibalah Dom ke tempat Buddy, mantan mekanik bokapnya. Dia nanya di mana Jacob berada. Buddy tidak tahu persis, hanya tahu dia sedang berada di London. Nah, kita ke Jacob nih. Dia sedang berada di markas Yonto, seorang miliarder dan rekannya dalam misi ini. Mereka telah berhasil mengambil Cypher, tahanan Mr. Nobody di pesawat. Eris pun sudah Jacob dapat, tinggal nyari setengahnya lagi. Jacob pun minta Cypher untuk nge-hack komputer yang ada di pesawat Mr. Nobody untuk mencari setengahnya itu. Karena nggak ada pilihan lain, Cypher ngebantu nge-hack dan mendapatkan lokasinya, yaitu di Edinburgh, Inggris. Nah, Mia sama Letty udah berada di Tokyo. Mereka berdua mencurigai salah satu tempat berhubungan sama Han. Mereka masuk ke dalam. Di dalam, Mia sama Letty diserang oleh orang-orang suruhan Otto. Mereka berdua melawan dibantu sama seorang cewek. Perlawanan sengit. Letty mendorong salah satu orang keluar jendela. Di bawah, Letty mau dikeroyok beberapa orang, tapi dia diselamatkan oleh seorang penembak jitu dari kejauhan. Letty dan Mia kaget melihat sang penembak. Ternyata adalah Han yang telah kembali hidup. Nah guys, Tej sama Roman udah tiba ke tempat kenalan Dom. Tej kaget ngelihat sebuah mobil Pontiac diikat menggunakan mesin roket. Shock dia. Tuh mobil adu balapan sama pesawat terbang. Mereka bertiga berteriak gembira karena uji coba berhasil. Mobil tidak meledak setelah balapan. Ternyata meledak juga. Sedangkan Dom telah tiba di London. Dia menemui Queenie Shaw, nyokapnya Shaw ya guys, yang lagi nyuri berlian dan kabur pakai mobil curian. Dom ingin tahu lokasi Jacob, siapa tahu dia tahu. Mereka ngobrol sambil kebut-kebutan sama polisi. Queenie pun mengantar Dom ke lokasi di mana Jacob berada. Dom bertemu Otto di depan pintu, tapi Dom nggak terlalu peduli sama Otto. Dia hanya mau ketemu sama adiknya. Di dalam, Dom bertemu Jacob. Jacob memberikan pilihan ke Dom untuk pergi yang kembali seperti yang pernah dia diberikan dulu. Dom marah mengingat kejadian itu. Mereka berdua bersih tegang. Sebelum sempat berkelahi, pasukan Interpol udah masuk. Otto bilang kalau Dom masuk ilegal ke kedutaannya, jadi dia ditangkap oleh Interpol. Di dalam mobil van Interpol, yang nangkap Dom ternyata teman lamanya, sehingga Dom dibebaskan. Setelah mengetahui kalau Jacob akan ke Edinburgh, Dom, Roman, Tej, dan Ramsey udah pergi ke sana. Mereka berempat lagi nyari-nyari di mana Jacob akan mencuri setengah dari Eris. Roman mencurigai dua orang kurir sebagai anak buah Otto. Dia langsung menghampiri mereka dan merobohkannya. Dia membuka tuh truk, ternyata isinya adalah sebuah magnet besar dan juga beberapa orang Otto.
mereka berdua pun tertangkap. Dom menuju lokasi dan melihat Jacob kabur di atap dengan berseluncur. Dom pun langsung mengejarnya. Sedangkan Ramsey membuntuti Otto. Dia mencuri mobil truk yang ternyata ada Roman Armitage di dalamnya. Si Ramsey ini walaupun ahli ngehack, tapi dia nggak bisa nyetir guys. Jadi ya setirannya kayak gitu, jerempet sana sini. Sedangkan di dalam truk, Roman Armitage sibuk berkelahi. Mereka berdua pun berhasil membuang tuh orang-orang suruhan Otto keluar dari truk. Mobil Otto pun nabrak tembok karena diserempet oleh Ramsey. Dom telah tiba di atap untuk mengejar Jacob. Dia berhasil menghalangi Jacob untuk kabur. Tapi Jacob berhasil melepaskan diri dengan loncat keluar jendela. Dom menyusul Jacob. Mereka lompat-lompatan di atas kendaraan dan jatuh pas di atas truk Ramsey. Jacob kabur dengan mencuri mobil orang, sedangkan Dom mengejar dengan menggunakan truk yang disetir oleh Ramsey. Kejar-kejaran pun terjadi. Ramsey berhasil menarik mobil Jacob dengan menggunakan magnet yang ada di mobil. Akhirnya Jacob berhasil ditangkap dan dibawa ke persembunyian. Otto yang kesal kembali ke markasnya. Dia meminta dicarikan 50 tentara elit untuk ikut bersamanya. Di tempat persembunyian, Mia dan Letty udah balik dari Tokyo. Dia datang bersama Han dan cewek misterius itu. Perasaan mereka semua bercampur kaget dan senang melihat Han masih hidup. Han kemudian menceritakan kalau setelah kematian Giselle, dia direkrut sama Mr. Nobody. Dia percaya sama Han karena Giselle percaya sama dia. Han dikasih tugas mencuri sebuah alat di rumah seorang ilmuwan. Dia berhasil mencuri, tapi ternyata ada tim lain di sana yang ngabisin kedua orang tua dari gadis ini yang bernama Elle. Han menyaksikan ini. Dia nggak tega ngelihat Elle sendirian. Dia pun membantu menyelamatkan Elle dari pasukan tersebut. Mereka kemudian mengetahui kalau Elle ini adalah kunci untuk mengaktifkan Eris. Oleh sebab itu, Mr. Nobody mengorkestra kematian Han agar semua orang kira dia udah tewas. Selagi cerita, mendadak alarm berbunyi. Otto telah tiba dengan 50 orang bersenjata lengkap. Jacob dibebaskan. Sebelum mereka pergi, Jacob mengatakan ke Dom kalau dulu bapaknya yang minta dia untuk mengkonsletkan mesin mobilnya agar terbakar. Dia udah kelilit utang. Satu-satunya cara untuk keluar, ya dia harus mengorbankan dirinya. Jacob gak mau tapi dipaksa sama bokapnya. Dan dia disuruh berjanji merahasiakan ini ke Dom. Setelah itu Jacob dan Otto pergi membawa Elle. Melihat sebagian pasukan udah pergi, Dom dan yang lain ngelawan dengan mengaktifkan magnet yang mereka ambil dari truk tadi untuk menyedot senjata mereka dan membocorkan tabung gas di rompi mereka. Mereka semua kabur, tapi Dom mengunci pintu dari belakang dan mencoba menghalangi para pengejar untuk memberi kesempatan pada yang lain untuk dapat kabur. Letty melihat ini dan teriak ingin bantu, tapi pintu udah dikunci sama Dom. Dom melawan mereka semua sendirian. Dia menghajar ke sana ke sini. Dia bertahan habis-habisan walaupun sempat dihajar rame-rame. Tapi dia semangat terus dan menghancurkan tuh tempat hingga roboh. Dia pun terjatuh ke bawah air dan tenggelam. Dom akhirnya diselamatkan oleh Letty. Setelah itu mereka regroup kembali dan memikirkan strategi berikutnya. Mereka akan dipecah menjadi dua tim. Yang satu akan mencegah Otto dan Jacob di darat agar dia tidak dapat mengupload Eris ke satelit. Sedangkan yang satu lagi harus dapat terbang ke angkasa atau orbit untuk nge-hack satelit tersebut. Yang dapat tugas ke angkasa adalah Roman Armitage. Mereka berdua memakai kostum penyelam dan menggunakan mobil Pontiac yang dilengkapi oleh roket. Mobil ini digantung di atas pesawat. Setelah mencapai ketinggian cukup, mobil dilepas dan terbang menuju orbit pakai mesin roketnya. Ajaibnya mereka berhasil guys. Sedangkan tim yang lain adalah bagian darat, tapi nggak semudah itu juga, karena rombongan Otto dikawal oleh pasukan lengkap dan mobil lapis baja. Dom melakukan aksi-aksinya. Dia menginstal magnet ke dalam mobil, jadi dia dapat melawan dan mengalahkan mobil-mobil pengawal tersebut dengan menggunakan super magnet. Letty pun melakukan hal yang sama terhadap mobil pengawal. Sedangkan Han dan Mia menempelkan mobilnya terbalik ke mobil lapis baja mereka. Mereka berdua masuk untuk menyelamatin Elle dan melawan dua petugas dalam mobil tersebut. Dengan ajaibnya Mia bisa mengalahkan supir dan menendangnya keluar. Sedangkan Han berhasil menaruh bom ke tuh pengawal dan melemparnya keluar pakai parasut. Di dalam mobil utama, Otto bilang ke Jacob kalau ada masalah di satelit. Jacob pun ke atap untuk ngeliat. Ternyata si Jacob dikadalin sama Otto. Dia ingin dilenyapkan karena si Otto udah joinan sama Cypher. Si Cypher udah dibebasin sama Otto. Waduh, gawat nih. Jacob ngelawan pengawal si Otto, tapi kayaknya kalah gede dia. Walaupun ngelawan sekuat tenaga, kalah juga si Jacob. Untung dia dilihat sama Dom, dan Dom menyelamatin Jacob dan dibantu naik mobil oleh Mia. Setelah selamat, Jacob pergi dengan membawa mobil yang tadi dipakai oleh Han.
sedangkan Letty masih sibuk ngelawan mobil pengawal yang lain. Melihat perkembangan yang gak bagus ini, Cypher pergi untuk menanganinya sendiri. Mobil utama atau julukannya The Beast kuat Amir, gak bisa ditembus peluru, dan tuh mobil dihantam pakai mobil yang berterbangan ditarik oleh magnet. Tuh Beast masih aja jalan. Jadi yang bisa mereka lakukan sekarang adalah membalik tuh Beast agar bisa dijebol dari bawah, bagian yang terlemah. Dan ini memerlukan dua mobil. Letty gak bisa bantu. Untung aja si Jacob balik dan membantu Dom. Polisi yang pada baru datang meramaikan situasi. Mereka dihalangi oleh Letty dengan menarik kabel listrik. Beast akhirnya terbalik guys. Don dan Ramsey berhasil masuk ke dalam Beast. Kembali ke Roman sama Tej, mereka udah tiba di lokasi satelit. Tapi mesin mereka nggak mau nyala, jadi mereka nggak bisa mencapai tuh satelit. Karena udah nggak ada waktu lagi, mereka berdua memutuskan untuk menabrak tuh satelit dan menghabiskan bensin terakhir mereka untuk pulang ke bumi. Mereka berdua berkorban demi tim. Satelit berhasil dihancurkan. Ramsey berhasil kabur dari Beast, tapi Dom belum bisa karena tiba-tiba datang pesawat canggih yang dikendarai oleh Cypher. Dom meledakkan truk dari luar dan mencoba menyetirnya agar kembali berdiri lagi. Tapi Cypher udah ada di atasnya dan melepaskan rudal ke arah Beast. Ternyata kuat juga si Beast ini nahan hantaman rudal. Sebelum Beast hancur karena dihantam berkali-kali, Dom mengarahkan tuh mobil ke arah pesawat Cypher. Dia pun kabur keluar. Pesawat Cypher seketika meledak dan hancur. Tapi guys, itu ternyata drone. Cypher belum tewas dan kabur lagi dia. Susah banget ya nangkap nih orang. Dari seri ke-8 sampai ke-9 masih aja bisa kabur. Dom sama Jacob pun akur kembali. Mia senang banget ngeliat ini. Sedangkan Roman sama Tej diselamatkan oleh astronot Cina yang berada di stasiun luar angkasa. Setelah itu Dom membawa Brian kecil ke sirkuit di mana bokapnya meninggal. Oh ya guys, tadi si Otto itu meninggal ya karena dia berada di dalam bis sebelum meledak. Nah, seperti biasa nih guys, di akhir film mereka semua berkumpul dengan mengadakan pesta barbecue. Mereka semua pun udah pada ngumpul di meja makan. Tapi masih menunggu satu orang lagi. Kursinya masih kosong. Mia bilang dia udah di jalan. Dan akhirnya orang ditunggu-tunggu udah dateng nih guys. Mobilnya parkir di parkiran. Dan akhirnya film selesai. Tuh orang gak ditunjukin ya, kita udah bisa tebak sih, itu pasti Brian yang datang. Tapi emang si Brian gak pernah ditunjukin lagi wujudnya dalam film ini, sejak pemain aslinya meninggal ya guys. Ya begitu deh guys, cerita dari Fast 9 ini. Aksinya sih wajib ditonton, tapi kalau dibilang masuk akal, ya agak kurang sih. Tapi untuk hiburan oke lah. Dan untuk lanjutan cerita Cypher, ya kita harus nunggu Fast 10 ya. Siapa tahu di sana akan tampil juga Hope atau Shaw. Baiklah guys, dukung terus Filosofi Film dengan klik subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.